Film The Farm 2018 menceritakan kisah sepasang kekasih yang melakukan perjalanan melintasi daerah terpencil. Tanpa mereka sadari, perjalanan tersebut membawa mereka ke sebuah tempat mengerikan, di mana manusia diperlakukan layaknya hewan ternak. Dalam video ini, aku membahas alur cerita lengkap The Farm 2018, mulai dari awal hingga akhir, dengan penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Di awal film, kita diperkenalkan dengan pasangan muda bernama Nora dan Alex. Keduanya memutuskan untuk berlibur dengan mengendarai mobil, melintasi daerah pedesaan yang sunyi dan jarang dilalui orang. Di tengah perjalanan, Nora tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Alex pun menuruti keinginan kekasihnya dan menepi di depan sebuah toko yang tampak sudah tutup. Karena sudah tidak bisa menahan lagi, Nora memutuskan untuk pergi ke belakang toko itu. Saat berada di sana, Nora menemukan sebuah dompet dan pakaian yang entah milik siapa. Ia tidak memikirkan hal aneh apapun dan langsung jongkok untuk buang air kecil di samping sebuah terpal biru. Tepat di dekatnya juga terlihat tengkorak manusia yang sudah mengering. Meski sempat merinding, setelah merasa lega, ia kembali ke mobil dan menceritakan temuannya kepada Alex. Alex hanya merespon ringan. Mungkin itu barang orang yang tertinggal. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, mereka bertemu seorang ibu-ibu yang mobilnya mogok. Alex berniat menolong, tetapi ibu itu malah bertanya dengan sikap yang tidak sopan kepada Nora. Merasa tidak nyaman, mereka memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan wanita itu. Beberapa waktu kemudian, rasa lapar mulai melanda. Mereka pun berhenti di sebuah restoran kecil untuk makan. Saat menunggu pesanan, Alex menyadari seorang pria duduk di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan aneh dan tidak berkedip. Walau merasa terganggu, Alex mencoba mengabaikannya dan melanjutkan makan burger. Begitu selesai makan dan hendak keluar, pria misterius itu tiba-tiba menghampiri mereka dan meraih tangan Nora, sambil mengucapkan sesuatu yang membuat suasana tegang seketika. Kembali melanjutkan perjalanan, Nora dan Alex sadar bahwa indikator bensin mobil mereka hampir habis. Mereka pun berhenti di sebuah pom bensin. Saat membayar, Alex bertanya kepada petugas pom, seorang pria bernama Andrew, apakah ada penginapan terdekat di sekitar sana. Andrew menjawab ada sebuah penginapan tak jauh dari situ, dan harganya pun cukup terjangkau. Setelah membayar, Nora dan Alex kembali masuk mobil dan pergi meninggalkan pom bensin, tanpa menyadari bahwa Andrew mengintip mereka dari balik kaca, memperhatikan kepergian pasangan itu dengan sikap penuh misteri. Dalam perjalanan, Alex sebenarnya ingin menginap di penginapan yang direkomendasikan Andrew karena ia sudah mulai kelelahan mengemudi. Namun Nora merasa ragu. Ia khawatir tempatnya tidak sesuai harapan dan justru tidak nyaman. Alex mencoba meyakinkan bahwa memaksanya terus menyetir tanpa istirahat bisa beresiko kecelakaan. Setelah dibujuk, Nora akhirnya luluh dan setuju untuk menginap. Ketika mereka tiba di penginapan yang dimaksud, perasaan tidak nyaman langsung muncul di benak Nora. Tempat itu tampak seram dan sunyi. Alex mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa tempat ini tidak seseram yang dibayangkan. Artinya banyak mobil terparkir di halaman, menandakan ada orang lain yang menginap. Namun begitu mereka masuk, suasana di dalam membuat keduanya terdiam. Tidak ada satupun tamu yang terlihat. Yang ada hanya keheningan, debu, dan tumpukan piring kotor di meja makan, seolah baru saja digunakan oleh banyak orang.
Rasa penasaran membuat mereka mencoba naik ke lantai atas. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti saat seorang penjaga penginapan muncul begitu saja dan membuat mereka terkejut. Penampilan penjaga itu tampak aneh dan membuat Nora semakin ketakutan. Meski begitu, Alex tetap memutuskan untuk menginap dan penjaga itu pun mengantar mereka ke sebuah kamar. Begitu masuk, mereka dikejutkan oleh hal lain lagi. Kamar itu memiliki banyak ranjang, tidak seperti kamar penginapan pada umumnya. Penjaga tersebut menjelaskan bahwa dulunya penginapan itu digunakan untuk anak-anak pramuka. Tetapi karena sekarang jarang ada yang datang, tempat itu akhirnya dibuka untuk umum. Setelah penjaga itu pergi, Nora mengungkapkan rasa kecewanya kepada Alex. Firasatnya sejak awal benar. Penginapan itu jauh dari kata layak. Tanpa mereka sadari, ada bercak darah di salah satu ranjang. Namun karena sudah terlanjur berada di sana dan keadaan sudah malam, mereka hanya bisa membersihkan diri dan mencoba beristirahat. Ketika mereka tertidur lelap, tanpa disadari seorang bersembunyi di balik ranjang. Memakai topeng kepala kambing, mengamati mereka dalam diam. Nora tersadar dan mendapati dirinya tidak lagi berada di kamar. Ia kini terkurung di dalam kandang anjing seperti hewan. Panik, ia berteriak dan berusaha keras keluar dari sana. Namun teriakannya justru menarik perhatian dua pria misterius yang mengenakan topeng kepala sapi dan kambing. Mereka mendekat tanpa rasa belas kasihan, lalu membuat Nora kembali pingsan. Setelah itu, Nora dibawa ke sebuah gudang tua yang gelap dan kotor. Di sana, ia diikat kuat pada sebuah kursi. Dengan posisi kaki dipaksa terbuka. Ketika Nora sadar, ia langsung terkejut melihat seorang wanita bertopeng kelinci berdiri tepat di hadapannya. Tanpa memberi peringatan apapun, wanita itu menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Nora. Nora menjerit kesakitan. Cairan itu terasa hangat dan menyiksa. Dan yang paling mengerikan, cairan itu ternyata adalah cairan laki-laki yang bertujuan memaksa Nora agar hamil. Tak lama kemudian, dua pria bertopeng kembali memasuki gudang. Mereka menarik Nora dari kursi dan memasukkannya ke dalam sebuah kandang besi. Dalam perjalanan, Nora melihat banyak sekali orang bertopeng sedang beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah tempat itu adalah desa normal. Tapi semua berubah semakin mengerikan ketika Nora melihat seorang pria digantung dan dieksekusi tepat di depan matanya. Kandang Nora kemudian dibawa menuju sebuah bangunan besar. Ternyata Nora dimasukkan ke sebuah peternakan manusia. Lalu pintunya dikunci rapat dari luar. Scene berpindah ke Alex. Ia terbangun dalam keadaan terikat di dalam sebuah kandang. Seluruh pakaiannya telah dilucuti. Ketika menoleh ke sekeliling, ia melihat beberapa pria lain dikurung dengan kondisi yang sama. Peternakan itu rupanya terbagi dua bagian. Satu untuk para wanita, satu lagi untuk para pria seperti Alex. Beberapa menit kemudian, tiga pria bertopeng masuk ke dalam area itu. Tanpa rasa belas kasihan, mereka menghampiri salah satu korban dan menggeprek kepalanya. Alex panik dan histeris. Namun justru karena reaksinya itu, ia menjadi target berikutnya. Para pria bertopeng itu lalu mendekat, mengangkat benda tumpul dan menggeprek kepala Alex. Setelah eksekusi brutal itu, para korban yang tersisa dibawa ke sebuah ruangan pemotongan. Di sanalah tubuh-tubuh manusia itu akan diolah layaknya daging ternak. Sebelum proses pemotongan dimulai, semua barang berharga milik korban dikumpulkan. Jam tangan, dompet, cincin, semuanya disikat habis. Pria bertopeng babi kemudian diberikan sebuah kantong plastik. Isi kantong itu bukan sampah biasa, melainkan potongan tubuh manusia. Ia keluar dari ruangan sambil membawanya dengan santai, yang membuatnya suasana semakin mengerikan. Penduduk desa yang melihatnya tidak bereaksi sama sekali.
seakan mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Setelah itu, pria bertopeng babi menghampiri temannya dan membantu memindahkan sebuah kandang berisi korban baru yang baru saja mereka tangkap. Tak lama, ia mendatangi seorang pria yang ternyata adalah bos mereka, penjaga penginapan tempat Alex dan Nora menginap sebelumnya. Untuk memudahkannya, kita sebut saja pria itu Fulan. Fulan menanyakan keadaan persediaan makanan untuk malam nanti. Ia lalu mengajak anak buahnya ke dapur untuk memastikan semuanya cukup. Ia mengingatkan Koki agar menyiapkan makanan yang layak untuk para tamu istimewa. Beberapa saat kemudian, Fulan menerima telepon dari seseorang bernama Bos, yang ternyata adalah atasan Fulan. Setelah menutup telepon, ia langsung menemui pria bertopeng babi, memberitahunya bahwa Bos akan datang malam ini. Fulan meminta agar dipersiapkan hidangan spesial untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, Fulan dan pria bertopeng babi memasuki kandang wanita. Di sanalah kengerian sebenarnya terungkap. Para wanita di tempat itu diperlakukan seperti mesin penghasil ASI. Dipaksa hamil, lalu disedot susunya secara terus-menerus untuk diperjualbelikan. Semua itu sama seperti yang dialami Nora sebelumnya. Tempat itu bukan sekedar peternakan, tetapi pabrik perbudakan tubuh manusia. Di antara para wanita yang dikurung, ada satu perempuan yang tampak sedang menggendong bayinya. Pria bertopeng babi menghampiri, mengambil bayi itu dari pelukan ibunya, lalu membawanya ke meja penimbangan. Setelah proses singkat itu, bayi tersebut langsung dieliminasi, dan tubuhnya dibuang begitu saja ke kotak sampah. Sang ibu hanya bisa menangis tanpa suara, tak berdaya menghadapi kekejaman di tempat itu. Setelah itu, Fulan memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh susu yang telah terkumpul untuk dibawa ke dapur sebagai bahan persiapan hidangan malam nanti. Begitu mereka semua pergi, muncullah Andrew, penjaga pom bensin. Ia masuk ke ruangan itu, mengambil salah satu botol susu, lalu meminumnya dengan kesal. Tiba-tiba ia mengamuk dan memaki-maki para wanita di sana tanpa alasan yang jelas, membuat suasana semakin menegangkan. Adegan kemudian berpindah ke Fulan dan pria bertopeng babi. Fulan menerima telepon dari seorang pelanggan yang mengeluhkan bahwa makanan yang ia pesan sebelumnya mengandung gigi manusia. Keluhan itu membuat Fulan kesal sekaligus cemas. Tiba-tiba pria bertopeng kambing menghampiri mereka. Ia menyuruh Fulan dan pria bertopeng babi untuk segera datang ke kandang wanita karena ada sesuatu yang tidak beres. Saat tiba di kandang itu, mereka mendapati salah satu wanita telah tewas dengan sebuah potongan kayu menancap di tubuhnya. Pada kayu itu tertulis satu nama, Andrew, si penjaga pom bensin. Fulan langsung yakin bahwa Andrew adalah pelakunya. Tanpa ragu, ia memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera mencari dan menangkap Andrew. Sementara itu, di kandang tempat Nora dikurung, ia menyadari ada seorang wanita lain di balik jeruji sebelahnya. Nora mencoba berbicara dengannya, dengan suara lemah penuh keputusasaan. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi tak satu pun berhasil. Di tempat itu, harapan terasa mustahil. Di dalam kandang, Nora akhirnya berkenalan dengan wanita di sampingnya yang bernama Ashley. Melihat kondisi Ashley yang sangat lemah dan tersiksa, Nora berjanji bahwa ia akan membawa Ashley, bahkan semua perempuan di tempat itu, keluar dari neraka tersebut. Sementara itu, adegan berpindah ke pria bertopeng kambing yang tengah mencari Andrew. Ia akhirnya menemukan Andrew sedang melakukan hal mengerikan, memberi dedaunan kepada sebuah kepala manusia yang sudah terpenggal. Jelas terlihat bahwa kondisi mental Andrew sudah benar-benar rusak. Pria bertopeng kambing segera menyeret Andrew untuk dibawa menghadapi Fulan. Fulan murka ketika mengetahui Andrew telah membunuh salah satu wanita yang selama bertahun-tahun menghasilkan ASI terbaik bagi mereka. Karena dianggap telah merusak sumber produksi, Andrew dihukum dengan cara diharuskan memberi makan para pria yang dikurung.
ditemani oleh pria bertopeng babi. Namun saat mereka memberi makan, Andrew tampak gelisah. Ia kemudian tanpa sengaja menumpahkan tong berisi makanan, lalu tiba-tiba melarikan diri. Pria bertopeng babi berusaha mengejarnya, tetapi Andrew justru kembali muncul sambil membawa tanaman ke arah Fulan. Anehnya, Fulan sama sekali tidak marah, seolah sudah pasrah menghadapi kegilaan Andrew. Fulan malah memberi perintah baru. Ia menyuruh pria bertopeng babi untuk mengeksekusi para wanita yang dianggap tidak lagi berguna. Pria bertopeng babi ditemani 2 orang bertopeng lain segera menuju ke kandang yang menampung Nora dan para perempuan lainnya. Hati Nora hancur ketika ia melihat wanita yang sebelumnya berbicara dengannya, yang sudah tak lagi mampu memproduksi ASI, ditarik keluar dan langsung dieksekusi di tempat. Tubuhnya kemudian dibawa ke ruang pemotongan untuk diolah menjadi produk konsumsi. Menyaksikan pembantaian itu dengan mata kepala sendiri membuat Nora syok dan hampir tak mampu bernapas. Namun sebelum ia tenggelam dalam ketakutan, seseorang muncul di hadapannya. Itu adalah Alex. Ternyata Alex masih hidup dan berhasil lolos dari eksekusi sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Alex membuka kandang Nora dan segera mengajaknya kabur. Mereka berdua berlari keluar dari area peternakan, hingga menemukan sebuah truk yang mereka kira bisa digunakan untuk melarikan diri. Sayangnya, truk itu dalam kondisi rusak dan tidak dapat dinyalakan. Tak punya pilihan lain, Alex dan Nora terus berlari dan akhirnya bersembunyi di dalam sebuah gereja tua. Namun nasib buruk belum meninggalkan mereka. Salah satu pria bertopeng menemukan jejak mereka. Dengan panik, pasangan itu kembali berlari, berusaha sekuat tenaga menghindari kejaran para pemburu bertopeng yang tak kenal ampun. Namun, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Saat berlari menembus hutan, kaki Alex tiba-tiba menghantam sebuah jebakan beruang yang tertanam di tanah. Rahang besi itu menjepit kakinya dengan brutal, membuat Alex terjatuh sambil menjerit kesakitan. Luka itu begitu parah hingga ia tidak lagi bisa berdiri, apalagi berlari. Nora panik dan berusaha menarik jebakan itu. Tetapi Alex tahu usahanya sia-sia. Dengan terpaksa Nora meninggalkan Alex. Para peternak bertopeng menghampiri Alex yang sudah tidak berdaya, dan dengan kejam mereka menghancurkan kepalanya dengan sebuah batu besar, mengakhiri hidupnya di tempat. Di sisi lain, Nora yang berhasil kembali ke area peternakan menyusup masuk ke kandang pria. Ia mendekati salah satu pria yang tampak masih sadar, lalu bertanya dengan suara rendah bagaimana cara untuk keluar dari tempat iblis itu. Pria tersebut memberitahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan sebuah bus. Tetapi kunci bus itu disimpan di salah satu rumah penjaga. Nora mengangguk, lalu mengingat janjinya kepada Ashley. Ia tidak ingin pergi sendirian. Ia kembali ke kandang wanita dan mengajak Ashley kabur bersama. Mereka berdua berlari menuju bus yang terparkir di pinggir area peternakan. Namun saat sudah sampai, Nora baru menyadari sesuatu. Ia lupa mengambil kuncinya. Dengan terpaksa, Nora meninggalkan Ashley menunggu di dekat bus sementara ia kembali merayap menuju rumah untuk mengambil kunci. Setelah melalui ketakutan dan hampir ketahuan, akhirnya ia berhasil mendapatkan kuncinya dan berlari kembali. Nora segera masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Namun saat ia dan Ashley melihat ke arah belakang, napas mereka langsung tercekat. Seluruh kursi bus sudah dipenuhi para peternak bertopeng. Mereka duduk rapi, diam seolah sudah menunggu sejak tadi. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Dalam adegan penutup, film memperlihatkan para peternak berdiri di depan sebuah meja panjang yang telah ditata untuk pesta makan malam. Di atas meja tersebut terbaring 2 tubuh wanita yang telah dipanggang utuh sebagai hidangan utama. Dan kita bisa menebaknya, 2 tubuh itu adalah Nora dan Ashley.
dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri dari peternakan manusia itu. Dan film pun selesai.